Ketika saya bilang, Pak, walaupun Bapak polisi, Bapak datang saya, Bapak harus pakai adab. Saya orang Islam, Bapak orang Islam, Bapak harus mengucapkan assalamualaikum. Saya bilang, saya bikin suruh istri saya bikinkan kopi buat polisi-polisi itu yang mau bawa saya nih. Istri saya ini udah nangis-nangis dah bang dalam kamar tuh. Udah saya mau diborgol apa kan? Saya bilang, Pak, saya bukan pencuri. Tapi kalau Bapak bawa saya silakan. Kalau Bapak main pukul, Bapak salah. Saya bilang, saya ini tampang saya memang jahat nih Pak. Saya bilang, tapi saya benar-benar tidak melakukan. Minta izin sama polisi, saya bilang, Bapak orang Islam. Kalau Bapak tidak mengizinkan orang tahanan nih pakai celana untuk sholat, berarti Bapak zalim dengan saudara muslim Bapak sendiri. Saya bilang, saudara muslim Bapak dalam keadaan ingin belajar agama, ingin sholat. Kalau ketika saya ngasih celana ini Bapak, kan tidak boleh pakai celana di penjara tuh Pak. Jadi pas beliau udah baru keluar tahun ini, 2 bulan yang lalu lah beliau keluar penjara, rupa saya itu dicet-cet lah. Saya mau balas apa kata ini? Kebaikan. Mau balas kebaikan Bang Baihaqi. Gara-gara asbab Bang Baihaqi saya bisa kenal agama. Asbab Bang Baihaqi saya bisa sholat. Kalau bisa saya mau balas kebaikan Bang Baihaqi. Nah, ini mumpung di YouTube lah Bang ya. Saya minta tolong mana gak tahu ada ustadz Kalimantan yang mau ngajarkan saya ngaji. Soal ini kalau secara pandangan saya ini tidak ada kerja Bang. Saya tidak ada kerja. Saya tidak mampu untuk biaya ada ustadz yang mau ngajar saya ngaji, tapi bayar dia dengan sekian ratus. Saya sedangkan itu saya tidak mampu gitu. Jadi kalau memang mau ngajarkan saya, insya Allah saya siap belajar. Bapak saya itu Dayak, kalau ibu saya Cina. Kalau saya dilahirkan dalam agama Buddha. Ketika nenek saya meninggal, satu keluarga saya itu masuk dalam agama Kristen. Nah, dan saya meyakini bahwa agama saya Kristen, tapi saya itu tidak meyakini bahwa Tuhan saya itu Yesus. Orang itu tidak rasis dengan saya pun tidak rasis sama orang. Ketika saya kenapa bisa mengenal Islam, bisa sayang dengan agama Islam, bisa menimbul cinta kepada agama Islam, dikarenakan itu karena saudara saya, abang saya, Edi namanya, Edi Chandra. Sebelum saya masuk Islam, saudara saya duluan masuk Islam, namanya Edi. Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala ini mengangkat derajat kami berdua saudara ini bukan dengan segi harta, bukan dengan segi saya ini orang yang berada dan saya ini orang yang tak berada, bukan. Tapi Allah Ta'ala mengangkat derajat kami dengan memeluknya kami ini agama Islam. Saya ini salah satu dalam antara keluarga ini, kami berdua ini salah satu saudara yang paling dipojokin dalam keluarga lah Bang. Dipojokin dengan keluarga karena penampilan kami lah. Kami tatoan kan, abang saya juga tatoan. Tapi alhamdulillah mulianya Allah angkat derajat kami, Allah memberi kami hidayah. Allah masukkan abang saya agama Islam, dan setelah abang saya masuk agama Islam, saya yang masuk agama Islam. Ketika pertama kali datang ke Sekadau, Allah. Pertama kali, alhamdulillah, saya itu langsung jadi imam di sini, Pak. Orang yang menghidupkan sunnah, dia itu mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita amalkan sunnah, di situ Allah Ta'ala itu angkat derajat kita memang, Pak. Alhamdulillah orang kampung saya itu mandang senang lah. Kenapa nih ada orang bertato nih tapi dia ini mau sholat. Dan saya salah satu anak muda yang mau ikut kerja kampung sini lah. Ketika ada orang meninggal yang mau menggali kubur tuh saya ikut dalam ambil ahli dalam kerja masjid ini lah itu. Itu tuh cobaan lah Bang. Jadi itu saya pernah betulkan motor saya di Sintang ketika saya masih tinggal di Sintang sama istri kan. Jadi kontrakan saya Sintang udah mau habis dan saya pun waktu itu uang udah habis kan buat bayar motor tuh kan, buat betulin motor saya yang betul rusak tuh. Jadi istri saya ngajak tinggal di Sekadau, udah lagi tuh pulang ke Sekadau. Nah, ketika saya mau balik ke Sekadau nih, saya mau ambil motor saya yang saya perbaiki itu kan. Adalah nama Fulan, ini kan aib lah ya. Baik, saya bilang, motor saya udah selesai kan, saya bilang. Belum nih, masih diperbaiki gitu kan. Saya mau balik Sekadau nih, saya mau pindah, saya bilang. Udah, antum pakai motor YT aja, ada. Pulang ke Sekadau, ada. Jadi pulang saya tuh dari Sintang tuh pakai motor YT itu Bang.
pakai motor King kan, ala-ala Yeti itu kan. Jadi saya pakai motor itu ada berapa bulan nih? 3 bulanan lah ya. 3 bulan. 3 bulanan. Di situ kan karena saya tuh memang saya ini tidak pernah kerja dunia bang. Saya itu yakin dengan satu ayat wasta'inu bisobri wasolat. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu yang saya amalkan. Untuk mendatangkan satu garam pun belum mampu. Tapi saya dengan lakukan itulah yang saya mampu. Saya mau kerja sini orang takut sama saya kan. Saya ekonomi saya kacau, anak saya udah mau keluar kan, udah melahirkan istri saya. Saya nelpon lagi sama orang yang betulkan motor saya. Tolong, saya bilang, saya perlu uang. Saya mau ngambil motor saya mau jual motor, saya bilang. Dengan segampangnya beliau bilang tuh, motor tuh nggak ada. Nggak tahu kemana motor tuh kan. Ya Allah. Motor Yeti itu sampai kamu jak kata. Kamu jual jak motor. Jadi saya jual laku 2.500.000 nih. 2.500.000 memang saya jual pas-pasan tuh untuk biaya persalinan istri saya ya. Rupa dijebak sama orang. Rupa ketika saya jual motor tuh, anak saya itu masih merah Pak. Polisi datang 2 mobil datang ke sini jemput saya untuk datang ke Polsek Skadausnya. Nah jadi itu salah satu warga mandang saya jelek lagi tuh polisi. Tapi saya itu tidak pernah lepas sunnah. Jadi kopiah ini tidak pernah saya lepas. Dulu apalagi dulu saya itu masih semangatnya soban itu tak pernah lepas. Pakai itu setiap hari itu pakai, mau pasar pun pakai, mau ngopi pun pakai. Ketika saya bilang, Pak, walaupun Bapak polisi, Bapak datang saya, Bapak harus pakai adab. Saya orang Islam, Bapak orang Islam, Bapak harus mengucapkan assalamualaikum. Saya bilang. Dan ketika Bapak datang, Bapak sebagian dari tamu saya hikmat kan. Saya bikin surat istri saya bikinkan kopi buat polisi-polisi itu yang mau bawa saya nih. Bawa bikin kopi istri saya ini udah nangis dah bang dalam kamar tuh. Udah saya mau diborgol apa kan. Saya bilang, Pak, saya bukan pencuri. Tapi kalau Bapak bawa saya silakan. Barang bukti ada sama saya bilang. Ujung-ujung saya dibawa sana, saya mau dipukul apa polisi kan, saya bilang, kalau Bapak main pukul Bapak salah, saya bilang. Saya ini tampang saya memang jahat nih Pak, saya bilang, tapi saya benar-benar tidak melakukan. Kamu bohong lagi biasalah, gaya-gaya polisi lah kan, membuat gitu jujurnya. Kalau saya polisi keras, saya lebih keras lagi bang. Karena saya ini hidup gitu ini tak boleh dimakan orang. Sekali ya kita dimakan orang tuh bakal keenaan makan gitu. Kayak gitu. Melawan lah saya. Ujung-ujungnya malam, alhamdulillah lah Allah Ta'ala tuh memang angkat derajat kita kan sunnah tuh. Saya pakai gamis saya datang ke Polsek tuh. Pas ketika sholat saya lakukan sholat, tibalah saya di Polsek Sintang Kota tuh kan, dibawa ke Sintang Kota karena kasus anak itu laporkan dari Sintang Kota. Rupanya motor Yeti itu motor penggelapan, kasus penggelapan. Dan si Fulan tuh telah menggelapkan 27 motor. Total kehilangan motor pun nggak salah saya itu 27 motor sampai lebih lah gitu. Dan beliau pun ketika itu udah di kantor polisi, udah di masuk LP lah. Dan kawan-kawan saya di LP itu nelpon saya, macam mana nih, baik orang ini mau dipukul atau enggak. Jadi saya bilang tak usah, tolonglah sampaikan ke beliau cerita yang sebenar-benarnya aja. Saya bilang, saya bakalan cerita sebenar-benarnya. Jadi dia memperingan saya memperingan dia gak Pak. Alhamdulillah Allah Ta'ala mempermudah semuanya Pak. Sampai saya itu ada ketemu orang Putus Sibau. Ini salah satu kenang-kenangan saya yang luar biasa Bang. Saya banyak ketemu orang, tapi salah satu orang yang inilah yang selalu sampai nyari-nyari saya sampai sekarang nih. Nama beliau tuh Antoro. Jadi pas saya masuk Polsek, beliau tuh baru masuk kantor polisi kasus sabu. Kasus sabu sama motor. Ketika ketemu di Polsek, beliau ketemu saya tuh nangis-nangis ngomong sama saya mau belajar sholat bang. Terus saya bilang, sholat tinggal belajar lah, saya bilang, tinggal sholat, saya bilang. Tapi saya tidak ada pakaian. Di situ saya lepasan pakai celana saya Pak. Tapi saya bilang, celana saya ini bau karena belum saya cuci. Tidak apa-apa kata. Saya minta izin sama polisi, saya bilang, Bapak orang Islam. Kalau Bapak tidak mengizinkan orang narapidana ini bu ini kan, penjara ini kan, tahanan ini pakai celana untuk sholat, berarti Bapak zalim dengan saudara muslim Bapak sendiri, saya bilang. Saudara muslim Bapak dalam keadaan ingin belajar agama, ingin sholat. Kalau ketika saya ngasih celana ini Bapak, kan tidak boleh pakai celana di penjara itu Pak. Bapak ngambil ini, berarti Bapak zalim dengan saudara muslim Bapak, saya bilang. Oh silakan bang, mau kasih, saya kasih. Jadi pas beliau udah baru keluar tahun ini, 2 bulan yang lalu lah beliau keluar penjara, rupa saya itu dicet-cet lah. Sampai-sampai saya kan tidak ada HP kan, HP saya adalah, sampai istri saya di teleponnya, saya kawan Bang Baihaki ketika
Saya mau balas apa kata ini? Kebaikan. Mau balas kebaikan Bang Baihaqi. Gara-gara asbab Bang Baihaqi saya bisa kenal agama, asbab Bang Baihaqi saya bisa sholat. Kalau bisa saya mau balas kebaikan Bang Baihaqi. Kalau harapan untuk saya sendiri, ini mumpung di YouTube lah Bang ya. Saya minta tolong mana gak tahu ada ustadz Kalimantan yang mau ngajarkan saya ngaji. Soal ini kalau secara pandangan saya ini tidak ada kerja Bang. Saya tidak ada kerja, saya tidak mampu untuk biaya macam di Sekadau ini kan ada ustadz yang mau ngajar saya ngaji tapi bayar dia dengan sekian ratus. Saya sedangkan itu saya tidak mampu gitu. Jadi kalau memang mau ngajarkan saya, insya Allah saya siap belajar. Doakan saya istiqomah dalam amal agama. Semoga ya orang tua saya bisa masuk Islam. Cita-cita saya kan, semoga orang tua saya bisa masuk Islam. Tapi terutama kalau untuk dekat-dekat ini saya dapat rezeki untuk berangkat haji atau naik umroh, saya terutama berangkatkan mertua saya Bang. Mertua saya udah banyak bantu saya Bang. Pengennya sih jadi santri lah, kan mondok kan. Tapi kemungkinan saya dapat keluarga agak berat lah kali kan. Saya pun perlu kerjaan gak buat orang rumah kan. Paling untuk sekarang haji ya. Udah bisa megang Quran insyaallah lah targetnya. Kalau untuk keinginan salah satunya sih kalau cita-cita untuk anak pengen anak mondok, semoga aja Allah ada kasih rezeki untuk anak-anak mondok. Cita-cita keluarga untuk suami sama istri nih ya, mungkin saya sama Baihaqi minta Allah tetap istiqomahkan aja lah karena saya pun masih lemah iman. عما يتساءلون